Malang, Sungai Lalak, Pondok Gelugur, Bongkal Malang, Simpang Kelayang, Peranap, Pasir Penyu. Yang disebutkan maupun yang tak disebutkan, semuanya yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Pas tadi 17 Agustus, sekarang malam perjuangan untuk pejuang-pejuang bangsa yang gugur mati syahid dulu. Semua mereka kita bacakan syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beginilah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan yang dibuat di Simpang Kelayang malam ini diikuti oleh daerah-daerah lain di seluruh Republik Indonesia. Karena tak semua orang mensyukuri nikmat kemerdekaan macam yang dibuat orang Simpang Kelayang. Betul? Ada mensyukuri nikmat kemerdekaan itu laki memakai baju bini. Ada kan? Aduh, laki memakai baju bini dibantai main bola. Ada pula laki-laki berubah menjadi perempuan, bersolek, berjoget. Ada pula habislah Batang Pinang tanggal 7 boleh sama oli. Dah tak sampai ke atas jatuh balik. Macam-macam mensyukuri nikmat Allah. Nanti kita salahkan, tersinggung pula, dilaporkan ke polisi pula. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu. Sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Karena saya rutin pengajian di sana, 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dari 3 poin ini apakah jelas? Nah, yang tak jelas boleh korek telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tiba-tiba Ustadz Somad datang ke Simpang Kelayang? Apa penyebabnya? Ada orang Simpang Kelayang, tokoh masyarakat, rajin sholat berjamaah ke masjid, punya cita-cita. Cita-cita dia apa? Cita-cita ambo kalau bisa membawa Ustadz Somad ke masjid Simpang Kelayang.
Alhamdulillah cita-citanya tercapai. Alhamdulillah. Tapi yang bercita-cita itu sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya Pak almarhum Pak Aprizal, yang punya rumah makan sebelah kiri dari sini arah ke Air Molek. Besok makan di situ. Bayar masing-masing. Ada orang cita-citanya sebelum meninggal mau punya sawit 5 hektar. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya ingin punya sapi 1 kandang. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya anaknya ingin hafal Quran. Bagus apa tak bagus? Ada orang sebelum meninggal cita-citanya ingin punya istri 3. Bagus apa tak bagus? Ambo mancing aja. Sodonya menyobi bagus, yang iko indah. Tapi almarhum cita-citanya, ambo ingin Ustadz Somad sampai ke Masjid Simpang Kelayang. Tercapai cita-cita almarhum malam ini. Walaupun dia tidak ada, tapi pahala awak sodo nan di atas, nan di bawah, nan di luar, sadonyo sampai ke makam almarhum menjadi amal jariah. Amin. Kenapa beliau ingin saya ceramah di Simpang Kelayang? Padahal di FB ada, di YouTube ada, di TV One ada. Kenapa beliau ingin saya sampai ke Simpang Kelayang? Apa alasannya? Alasannya itu nama tunjuk. Itu alasannya. Lah, nampak? Nampak? Joleh. Nah, itulah alasannya ingin ambo ke siko. Kubah Masjid Simpang Kelayang alun-alun. Apa makna kemerdekaan bagi Anda? Merdeka bebas dari penjajahan. Betul? Merdeka kalau lampu tak padam-padam. Merdeka kalau ibu-ibu bisa menengok ustadz tak ada tirai. Tapi merdeka bagi masyarakat Simpang Kelayang adalah, apa arti merdeka? Merdeka kalau Masjid Simpang Kelayang sudah punya kubah. Amin. Bukan cuma amin duit. Amin. Duit mana? Mana kotak? Kula panitia kok. Kau jamaah sudah ngangik kok. Mana? Jangan sampai dompet masuk balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad LCMA. Tema makna kemerdekaan yang hakiki. Siapkan infak terbaik Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh, kok pertanyaan? Nanti ambo ceramah 60 menit 1 jam. Sesudah itu ambo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan niko, insyaallah. Kita merdeka hari Jumat. Kita merdeka bulan Ramadan. Iya, bulan Agustus betul. Bulan Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. 17 Agustus 9 Ramadan. Itu Presiden Insinyur Soekarno beserta Bung Hatta proklamasi. Saat itu menggerek bendera. Mereka dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Dan saat itu mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duit tetap keluar.
Allahu Akbar. Enggak takbir itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolong bapak-bapak kasihkan kotak tuh ke ibu-ibu. Pak, bapak kasih aja ke ibu tuh. Karena duit ini banyak dipegang ibu-ibu. Betul? Banyak yang mengakui yo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini masih adakah penjajahan di atas dunia? Awak waktu SD dulu membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Apakah kita merdeka karena bambu runcing? Apakah kita merdeka karena bom atom? Apakah kita merdeka karena tank dan senapan besi? Iyo, apa pula tidak? Kita merdeka karena bambu runcing, kita merdeka karena tank, kita merdeka karena Hiroshima Nagasaki di bom atom Amerika Jepang pulang, kita merdeka karena tenaga. Tapi itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun malam ini bisa datang ke Masjid Simpang Kelayang ini karena rahmat Allah. Dan kita pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat merdeka ini disyukuri dengan ramai-ramai ke dalam masjid. Kenapa Ustaz Somad tak di luar masjid? Kenapa di dalam masjid? Karena kalau dalam masjid, komunitasnya semua orang masjid, ada ceramah-ceramah yang tak berkenan di hati. Di mana Ustaz Somad ceramah ini? Di dalam Masjid Simpang Kelayang. Kenapa bisa keluar? Mana saya tahu. Siapa yang membawanya keluar? Masya Allah, tabarakallah. Begitu masuk dari depan tadi, disambut oleh pasukan paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka merah putih 17 Agustus 45. Mereka pakai baju seragam nih dari pagi sampai malam nih, belum berganti. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya insyaallah. Yang mau jadi tentara, lulus tentara. Jadi Panglima ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang mau jadi polisi, lulus jadi polisi, mudah-mudahan menjadi Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. Yang mau menikah, mudah-mudahan ditemukan jodohnya dengan yang baik-baik. Tapi kalau bisa kalian yang laki-laki jangan nikah sama yang perempuan. Nanti asik latihan mengangkat bendera aja.